Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Asis Prof. Fitria Khairunisa, SPD MED, selaku dosen pengampu mata kuliah Kepustakaan dan Seminar Kimia. Perkenalkan, saya Gita Gustianti dari Program Studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya kerjakan. Adapun judul dari proposal penelitian saya adalah pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di MAN Tanjung Pinang. Oke, yang akan saya bahas di sini meliputi 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Langsung saja bab 1 pendahuluan. Oke, yang pertama yang terdapat di pendahuluan adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini merupakan alasan-alasan mengapa saya memilih judul tersebut sebagai judul penelitian saya. Oke, pertama, perkembangan globalisasi menuntut suatu negara untuk memiliki pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, kimia menjadi salah satu materi yang kurang diminati oleh siswa karena pelajaran kimia terdiri dari konsep yang bersifat abstrak. Hidayat 2017. Nah, jadi bukan hal asing lagi jika kita mendengar orang mengatakan bahwa kimia itu abstrak, kimia itu bersifat sulit. Nah, jadi hal ini merupakan pemikiran yang salah karena sesungguhnya kimia itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, selanjutnya, salah satu materi kimia yang dianggap sulit oleh siswa adalah materi laju reaksi. Konsep yang sangat matang sangat diperlukan untuk menerapkan materi laju reaksi. Konsep dalam laju reaksi harus ditegaskan dengan melakukan pembuktian dalam percobaan. Larasati dan Mitarlis 2017. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu model yang menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa aktif mencari dan menemukan. Salah satunya adalah model inquiry terbimbing. Mengapa saya memilih model inquiry terbimbing? Karena dalam model ini menuntut keaktifan siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dengan menemukan dan mencari sendiri pengetahuannya, tetapi masih dibimbing oleh guru, sehingga mengurangi yang namanya miskonsepsi. Oke, lanjut. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di MAN Tanjung Pinang. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di MAN Tanjung Pinang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada 2 di sini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Nah, untuk manfaat teoritis ini diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memotivasi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek yang belum dijangkau, dan penelitian ini untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Kemudian, manfaat praktis terdiri dari 3, bagi peneliti, bagi guru, dan juga bagi siswa. Bagi peneliti diharapkan mampu menambahkan wawasan peneliti sendiri, kemudian bagi guru untuk upaya pengembangan diri, serta bagi siswa untuk menambah pengetahuan siswa. Oke, lanjut bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama itu landasan teori. Ada 5 landasan teori pada bab 2 ini. Yang pertama adalah pembelajaran inquiry, kemudian model inquiry terbimbing, selanjutnya hakikat belajar dan hasil belajar, hakikat pembelajaran kimia, dan laju reaksi. Oke, selanjutnya penelitian yang relevan. Nah, untuk penelitian yang relevan di sini pada proposal penelitian saya itu memuat 10 penelitian yang relevan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Di sini akan saya bahas 2. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Sundari, Indarini Dwi Persitasari, dan Leni Heliawati pada 2017.
yang berjudul Pembelajaran Inquiry Terbimbing Berbasis Praktikum pada Topik Laju Reaksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguasaan konsep siswa yang mengikuti pembelajaran inquiry terbimbing menunjukkan perbedaan yang signifikan dibandingkan siswa yang mengikuti pembelajaran tradisional, yaitu sebesar 80,7 dan 74,8. Oke, yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Eko Purnomo, Ila Rosilawati, dan Tasfiri Efkar pada 2015 yang berjudul Efektivitas Inquiry Terbimbing pada Materi Laju Reaksi dalam meningkatkan kemampuan berpikir lancar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata nilai N-gain kemampuan berpikir lancar pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 0,62 dan 0,76. Lanjut kepada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti yang ditampilkan pada gambar. Yang pertama adalah masalahnya, rendahnya hasil belajar siswa pada materi laju reaksi. Setelah ditemukan masalah, maka diberikan pretest kepada dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah dilakukan pretest, kemudian didapatkan hasilnya, dilakukanlah pemberian perlakuan untuk kelas kontrol dengan model pembelajaran konvensional dan kelas eksperimen dengan model inquiry terbimbing. Selanjutnya, setelah selesai pembelajaran, diberikan post-test, kemudian didapat hasil belajar. Hasil belajar tersebut dianalisis dan kemudian didapatlah kesimpulan. Oke, lanjut kepada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara mode pembelajaran inquiry terbimbing terhadap hasil belajar siswa pada materi laju reaksi di MAN Tanjung Pinang. Oke, lanjut bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di MAN Tanjung Pinang, yaitu pada bulan Maret 2020. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasinya itu adalah seluruh siswa kelas 11 IPA di MAN Tanjung Pinang. Dan untuk sampel, yaitu terdiri dari dua kelas, yaitu 11 IPA 2 sebagai kelas eksperimen dan 11 IPA 1 sebagai kelas kontrol. Oke, lanjut jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti itu adalah penelitian semu atau eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Kemudian rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian yang digunakan adalah non-randomized control group pretest post-test design seperti yang ditunjukkan pada tabel 1, di mana pada penelitian ini menggunakan hasil belajar dari pretest dan juga post-test untuk kedua kelas. Oke, pada tabel terlihat kolom kelompok pretest, treatment, dan juga post-test. K yang menunjukkan kelompok eksperimen, KK menunjukkan kelompok kontrol. Oke, lanjut kepada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan secara tes dan non-tes. Kalau tes menggunakan pretest dan post-test, non-tes lembar angket dan juga wawancara. Lanjut instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang pertama ada tes hasil belajar. Nah, di sini menggunakan soal pilihan ganda 20 soal dengan tingkat kognitif C1 sampai C4. Kemudian untuk non-tes yaitu lembar angket dan wawancara. Lanjut kepada teknik analisis data. Yang pertama adalah teknik analisis data hasil belajar. Ada uji N-gain, di mana dengan rumus N-gain sama dengan skor post-test dikurang skor pretest per skor maksimal dikurang skor pretest. Kemudian yang kedua, uji normalitas, di mana H0 itu data berasal dari populasi terdistribusi normal, sedangkan HA data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya yang C adalah uji homogenitas. F hitung sama dengan varian terbesar per varian terkecil. Oke, lanjut yang kedua, teknik analisis data non-test, data hasil angket dan akan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari bab 1 hingga bab 3. Saya Gita Agustianti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.